Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu hamda syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru biwahdaniyatihi idrar sadiqin wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin anu musim abdi dihormati tur dicintai, dimuliakan tur dibanggakan segenap para ulama, para habaib, para kiai, segenap para ustaz, para kasepuhan teristimewa keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Absar anu dina dengan ayeuna ngundang ka urang sadayana dina raraga acara pertama tahun baru Hijriah yang ke-1444. Yang kedua, tasyakuran daripada milad Pondok Pesantren Miftahul Absar yang ke-23. Yang ketiga, haul Bapak daripada Kiai Haji Sarbini bin Haji Mukti beserta Ibu Hajjah Mursidah bin Haji Makmun. Keempat, di sini acara khitanan Muhammad Izzuddin Al-Aziz. Yang kelima, doa untuk keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Absar. Mudah-mudahan acara ini yang beliau gagas diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga ini ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah berniatnya, dan di akhiratnya semoga ditetapkan di tempat yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan khususnya santri-santri daripada Miftahul Absar, umumnya seluruh santri yang hadir di tempat yang mulia, mudah-mudahan semuanya dijadikan ulama warasatul anbiya, ulama yang mulia dunia dan akhirat, ulama yang istiqamah di jalan Allah, ulama yang mendapatkan kebahagiaan, keistimewaan dari Allah dunia dan akhirat, mudah dalam rizkinya, dan mudah-mudahan kelak kita bersama dalam surga bersama baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam penghormatan oge disim abdi kasanggakeun ka segenap aparatur pemerintahan, sipilna, militerna, TNI, Polri anu hadir ataupun hanya sebatas mewakili. Kurang doakeun mudah-mudahan para pejabat kurang, aparat kurang anu aya di seluruh kesatuan Republik Indonesia dijadikan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga menjadi pemimpin anu cinta terhadap Islam dan umatnya, sayang terhadap rakyat dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan dinaungnya dia disimabdi kasagakeun ka sadaya anu hadir daripada kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, ade dan kakak, santri wa santriwati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terutama teristimewa pada saudara seperjuangan saya daripada front persaudaraan Islam sepajampangan dan seluruh sayap juangnya yang alhamdulillah ikut mensukseskan memeriahkan acara yang istimewa ini. Semoga dengan kumpulnya para habaib, kumpulnya para ulama, kumpulnya para santri, kumpulnya segenap kaum muslimin muslimat ini merupakan wasilah Allah menjadikan dia tempat dari tempat anu barokah, ya kampung-kampung anu penuh rahmah,
masyarakat ahli ibadah, urusan kehidupan nasing disebut mahmud ke Allah Subhanahu wa taala, iman sareng Islam nasing dikuatkeun dugikeun ka bawa wafat. Mudah-mudahan urang anu aya di dieu teu aya anu gering angin dicagerkeun ku Allah Subhanahu wa taala, teu aya anu susah angin dibungahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tuh mudah-mudahan urusan urang sadayana sim dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, karena banyak tema, ada 5 tema yang sangat utama. Mungkin si abdi hanya ingin sedikit menyampaikan tentang tema kedua yang berkaitan dengan tema kedua, yaitu milad pondok pesantren Miftahul Absar. Namun sebelum ingin saya sampaikan apa yang saya sampaikan, terlebih dahulu kita doakan ayahanda dan ibunda kita yang sudah almarhum daripada Bapak Kiai Haji Sarbini beserta Ibu Hajah Pursita. Semoga Allah ampuni daripada salah dan dosanya. Allah jadikan kuburnya sebagai taman surga. Allah muliakan beliau-beliau di sana, dan mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang penuh berkah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi sholli wa liwalidayya. Terkait dengan pondok pesantren, saya sangat merasa senang dan sangat merasa bangga dengan wilayah Pajampangan ini. Mungkin bahasanya campur, setuju? Ulah rada lulus natus sehat ya. Teman tema Habib Nagus datang, mudah-mudahan beliau lancar sampai tempat ini dengan selamat. Sudah perjalanan, insyaallah sebentar lagi sampai. Mungkin Habib mah mau naik ke panggung teman setiap selalu sama. Ima ganjel baik. Begitu mengingat pondok pesantren, saya sangat bangga dengan wilayah Pajampangan. Anu mana baheula mah terkenal ka abdi eta ka daerah abdi Jampang teh Tegal Teluh. Terus terang Tegal Teluh kasebutan Jampang teh kompor bututna diomongkeun. Sampai ayah pamuda Banten anu hewa ka santri hayang maehan santri tapi sieun kurang gampang hiji. Aya tuh di dalmina Muallim Dandin apa? Muallim Dandin baheula di Banten ngelehkeun sorangan ngelehkeun 40 pamuda Banten anu hijina puluhan geus diposana. Kunaon ku basa kieu doang. Dewek nyaho ka sia Hijib Nasor siap puasa dewek puasa, Wikoya siap puasa dewek puasa, Akbar siap puasa dewek puasa. Ngan ayah nuku puasa di dewek tapi kudara dia dari puasa no teluh tumpuk aing bakal keluar. Aing si Dandin, ulah sebutkan si Dandin budak Jampang lamun teu bisa ngasupkeun kompor butut kana beuteung dana ieu. Atuh pampabudiak lupakan. Bedog datang kebelet aing ditewak wae tapi tewak kompor aing usia ka beuteuh. 40 jalema pamuda anu gagah preman jawarana bari santri eta pamuda teh lumpat ku Dandin sorangan. Gara-gara naon aya hiji ilmu anu teu bogaan kurang Banten terus lungkuh eta urang Jampang. Tak sampai sim abdi mondok di Warudoyong, di Sigayatul Rohmah, di Budi Kasih, di Karawang, mayoritas babaturan abdi kurang Jampang. Sehingga abdi baheula umur 15 tahun 2000 ngadoa, ya Allah hayang amat nyawa eta ke Jampang. Neun kumaha sih eta Jampang. Ayeuna kakal malika bosen kula ke Jampang. Di dieu deui. Lain kurang Jampang, lalu bosen, kakalah pula, lalu bosen ke orang Jampang. Masya Allah. Tapi ternyata
fakta realita menyatakan yang hal-hal yang berbeda. Kenapa? Hampir di setiap RT dan RW lain tukang teluh anu ayah, tapi pondok pesantren. Alhamdulillah, ini merupakan bukti Pajampangan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bangga orang tua, kudu bangga indung bapak anu masantrenkeun anakna. Komo di zaman samodel ayeuna, janganpun orang yang awam, orang yang alim dari kalangan umat Islam sendiri, banyak yang sungkan anaknya dimasukkan ke pondok pesantren, sehingga pondok pesantren dianggap tong sampah. Cuma dianggap tong sampah. Aing mah boga anak badung-badung teuing, gawe can becus, sakola molos bae. Lamun teh mah kawas embe disate eta kuat boga anak badeung kitu. Daripada sia sakola teu gawe can bisa mah mending asup-asup ka pesantren. Aya teu bahasa kolot kitu. Jadi pesantren eta dijadikan tempat pembuangan. Dia tidak sadar bahwa dia menyadari pesantren itu tempat pendidikan terbaik. Jalma Bandung ge jadi bager ka pesantren mah bener teu? Ngan lamun santri ayeuna rada bararadung ulah nyalahkeun santrina, salahkeun indung bapakna. Ulah nyalahkeun guruna, salahkeun indung bapakna. Naon pantang bahasana? Sakola teu bener sia, gawe can bisa atuh masantren. Makana loba santri bararandel batur mah tengah penting mutolaah ngapalkeun nalar ieu maka kalah Facebookan bae jeung WhatsAppan. Tungtungna 4 tahun masantren johar makhluk teu apal-apal acan. Ke lah kudu cuma jeung samsiah mah atuh johar makhluk jeung suramul munawwarah. Nah soalnya sababaraha kali kula ngajak nyalur di dieu. Begitu irtibat kana jual makon kana sulam kana ukur ujuman nu maturan. Padahal pesantren loba di Jampang, sungguh pun seperti itu. Ya Allah, jadikan santri-santri Pajampangan sebagai ulama warasatul anbiya, ulama yang mulia dunia dan akhirat, ulama yang mudah dalam segala urusan, menang dalam segala langkah perjuangan, dan mampu membawa umat ke jalan yang diridhoi. Amin ya rabbal. Kenapa sungguh bahagia? Kenapa sungguh istimewa para santri ini? Karena bukan pandangan ulama dan kiai, Allah yang menyatakan sangat mulia seorang ulama, sangat mulia seorang kiai, sangat mulia santri yang akan menjadi ulama warasatul anbiya. Presiden pae loba nu ganti, bener teh? Can pae teh geus aya hayang ganti eta presiden. Tapi kiai jarang anu ngacungkeun curug rek calon jadi kiai jarang. Bahkan masantren oke lain hayang jadi kiai dolo banget, hayang boga ilmu supaya beunghar. Padahal Allah sudah menyatakan orang beriman itu sangat mulia, orang beriman itu istimewa. Tapi ada yang lebih istimewa daripada hanya sebatas orang beriman. Ada yang lebih istimewa daripada hanya sebatas orang yang meyakini la ilaha illallah. Siapa mereka? Mereka yang diberikan pengetahuan oleh Allah mendalam tentang ilmu agama. Bukankah Allah sudah menyatakan dalam ayat 11 surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat tinggi, memuliakan derajat-derajatnya orang yang beriman. Orang beriman itu di atas orang-orang yang tidak beriman. Walaupun mereka dalam bentuknya miskin, walaupun mereka seolah-olah melarat, tapi mereka lebih mulia daripada orang kafir yang kaya, apalagi dengan orang kafir yang menderita. Di mana letak kemuliaannya? Di mana letak keistimewaannya? Orang beriman, kemuliaan dan keistimewaannya sudah mendapatkan jaminan dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang akan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semua kami yang ada di sini
dan semua masyarakat dari kampung Cipancur ini semoga menjadi ahli surga tanpa neraka. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang mukmin saja sedemikian rupa kemuliaannya, apalagi orang-orang alim, kalangan para ulama, kalangan para kiai, kalangan para ustaz. Alhamdulillah di sini kumpul para ulama kumpul. Ada yang dari FPI-nya, ada yang dari NU-nya, ada yang dari Muhammadiyah-nya, terutama ada tokoh-tokoh kita daripada majelis ulama. Alhamdulillah. Bahkan para habaibnya hadir di tengah-tengah kita, saudaraku. Sungguh malam ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sangat mulia seorang ulama, sungguh sangat mulia seorang kiai, sungguh sangat mulia seorang muallim, sehingga berbanggalah kalian wahai para santri. Ulah minder di zaman era dari santri, harus bangga dari santri. Ulah iya dari santri teh di pondok mana pakai samping, mana pakai peci, kalau di pondok pakai levis, pakai kaos peci di kantongan. Harus bangga kalian dari santri, harus senang kalian dari santri. Wah, cara santri harus ketinggalan zaman. Santri tidak akan pernah ketinggalan zaman. Justru santrilah yang selalu memodernisasi pengetahuan. Santrilah yang memikirkan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Sehingga santrilah yang siap pasang badan untuk menjaga ekosistem daripada kestabilan alam semesta ini, saudara. Mereka mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah, dan hanya dengan ibadah kepada Allah ekosistem akan stabil. Tak peduli mereka walaupun harus dipenjara, tak peduli para santri walaupun harus dibunuh. Yang penting masyarakat menjadi hamba Allah yang ibadah kepada Allah. Betul tidak? Betul tidak? Bahkan di bulan ini catatan sejarah ratusan tahun yang lalu, bagaimana ketika itu negara Indonesia belum menjadi negara, belum menjadi kesatuan negara Republik Indonesia, masih kerajaan dan kesultanan, saudaraku. Siapa yang melawan para Belanda? Siapa yang melawan para Portugis? Bukan TNI, bukan Polri, bukan presiden, tapi ulama dan santri yang bangkit maju ke depan membela umat dan tanah airnya. Begitu merdeka, begitu Indonesia merdeka, santri dipinggirkan, santri dimarginalkan. Bahkan para tokoh-tokoh bangsa saat ini menyatakan musuh terbesar adalah agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indonesia bukan negara Islam, ya, tapi ingat, Indonesia juga bukan negara setan, bro. Betul. Indonesia bukan negara agama, cie, cacing sawah. Hati-hati para ulama, hati-hati para kiai. Jangan tercekoki dengan Islamophobia, jangan tercekoki karena tiket umroh, jangan tercekoki karena 50 sak semen untuk sumbangan pesantren ataupun majelis, saudaraku. Sehingga banyak pejabat-pejabat tinggi negara saat ini yang menyatakan Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negara Pancasila. Jawab jangan, jawab jangan. Ada Pak DPR di sini. Kalau ada mohon naik ke panggung, yuk kita diskusi bareng-bareng. Ada Pak Polisi yang hadir di sini. Pak Polisi, yuk kita sebagai umat Islam duduk bareng di panggung. Yuk kita diskusi masing-masing. Benarkah Indonesia bukan negara agama? Kenapa saya bahas ini? Ya bertepatan dengan hari dengan Agustus. Balik nanya, Ibu Bapak apa tanggal 17 Agustus tanggal baraha? Jawab. Tanggal 17 Agustus tanggal baraha. Masya Allah. Ayah dongeng kan eta ge bahasa kitu kidandin keneh bae. Mudah-mudahan kidandin panjang umur amin. Ditambah manfaat barokah ilmu na amin. Dijembar rizki na amin. Sing nambah kemajikan na amin. Mau lanjut dongeng eta. Karena ada bahasa sekarang. Indonesia bukan negara agama. Indonesia adalah negara Pancasila. Ya, kita terima, kita akui.
kita bersyukur Indonesia adalah negara Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila lah yang mengamanatkan, Pancasila lah yang menyatakan, hei presiden, hei menteri, hei para anggota DPR, hei para aparat dan pejabat, perlu kalian ingat bahwa dalam poin pertama dan utama sebagai rujukan ideologi negara, di dalam Pancasila dinyatakan ketuhanan yang maha. Apa artinya ketuhanan yang maha esa? Di sini Pancasila menitikkan berat bahwa Indonesia berdiri berdasarkan agama. Kenapa? Karena tidak ada orang yang meyakini dengan eksistensi ketuhanan terkecuali mereka orang-orang yang beragama. Betul? Berarti apapun agamanya boleh hidup di Indonesia, boleh berdampingan dengan damai di Indonesia, tidak boleh musuh-musuhan, tidak boleh gontok-gontokan, boleh berbeda keyakinan, tapi harus bersatu padu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Yang tidak diizinkan dan tidak dibolehkan ada di Indonesia adalah mereka orang-orang yang anti dan benci dengan agama. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok ateis. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok liberal. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok PKI. Berarti liberal, ateis, PKI tidak punya kesempatan untuk diam dan tinggal di negara Republik Indonesia. Siapa mereka? Mereka yang anti agama, mereka yang tidak terima dengan agama, mereka yang mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama, mereka yang mengatakan musuh negara adalah agama. Saudara, berarti ketika kalian, wahai para santri, wahai para pemuda, wahai umat Islam, melihat orang, mendengar orang mengatakan Indonesia bukan negara agama, berarti mereka sudah mengkhianati Pancasila. Justru santrilah yang menjadi benteng daripada Pancasila. Santrilah yang siap tumpah darah menjadi tumbal untuk membela negara Republik Indonesia. Betul? Jadi ayo kalau ngomong santri radikal, santri anti Pancasila, bener dia pas peduli. Ngomong anti Pancasila, justru para santri walaupun tidak dititrat, walaupun tidak dilatih memegang senjata, walaupun para santri tidak dilatih untuk mengokang senjata, tapi saya yakin dari Allah, santri siap bangkit mengorbankan nyawa ketika ada sekelompok orang ataupun penjajah yang ingin merusak negara Republik Indonesia. Betul? Jadi siap tidak bangga tidak jadi santri, siap tidak jadi santri, bangga tidak jadi santri, istimewa tidak jadi santri. Betul? Takbir. Lanjut. Bahkan kalau perlu jujur, peletak kepolisian, peletak ke TNI-an, bahwa ABRI ataupun TNI lah, yang paling terkenal ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mereka dari mulai pimpinan sampai anggotanya didominasi oleh kelompok para santri. Ayo santri disingsieunan, santri dianggap radikal, pesantren-pesantren harus dicurigai dan diwaspadai, pesantren-pesantren dituding dianggap teror, dianggap sarang teroris. Kadal kebon. Masya Allah, tabarakallah. Mereka yang mencurigai para santri, mereka yang mencurigai pondok pesantren, mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan agama sebenarnya, saudara. Dan mereka adalah orang-orang PKI ataupun ex-PKI ataupun keturunan PKI ataupun yang punya ideologi ateis. Mereka selalu mengatakan di televisi dan di media, kami Pancasila, kalian santri bukan Pancasila, kalian ingin merubah Pancasila, kami ingin membela Pancasila. Ujung-ujungnya mereka ingin memeras Pancasila. Pancasila dianggap sapi peras, Pancasila dianggap jablay. Dari 5 sila diperas ingin menjadi 3 sila. Dari 3 sila ingin diperas lagi ingin menjadi eka sila. Siapa sebenarnya yang ingin merubah Pancasila? Apakah umat Islam atau mereka yang benci dengan Pancasila? PKI atau umat Islam? PKI atau umat Islam?
kiraku Kifarut beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu, ada salah satu partai, yaitu Partai Kepala Banteng, yang disingkat menjadi PD. Mereka mengajukan proposal, saudaraku, agar Pancasila dirubah menjadi Trisila, agar Trisila diperas juga menjadi Ekasila. Katanya bela Pancasila, katanya jaga Pancasila. Mereka duluan yang ingin memeras Pancasila. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Tapi anu aneh nak loba kiai, loba masyarakat, loba santri anu kabawa-bawa. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi banggalah kalian para santri, banggalah ibu bapak anu boga anak diasukeun ka pondok pesantren, belajar agama, baca Quran, belajar ilmu sholat, belajar ilmu syariat. Kenapa? Karena itulah yang paling bermanfaat nanti, saudaraku. Dan mereka itu, orang-orang seperti itu sangat dimuliakan oleh Allah. Mana tadi ayatnya? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat tinggi derajat orang-orang yang beriman, apalagi orang-orang yang berilmu, yang menurut ulama ahli ma'ani ini disebut min babi dzikril khas ba'dal am, kama qala Syekhul Syekh Jalaluddin Asyuyuti fi Uqudil Juman, wa dzikru khasin ba'dal. Ayah saurang tah mengalanjutkan, ya Allah, mudah-mudahan eta santri sing dari kiai anu amin, dari kiai anu istiqomah amin, beunghar ilmuna amin, beunghar hartana amin, beunghar berkahna amin, beunghar istiqomahna amin. Ayo babarengan wa dzikru khasin ba'dal umumi munabihan bifadlil malumi ka'ad fejib relawa mikala ala malaikin sakir reguana satu gelis jangan kisalah kieu baru kitu. Lamun kabogoh neng telurutan dieu gara-beda neng meuli putus ayeuna. Engke nyambung deuna lamun geus katalar ukudul juman. Teu katalar mah hampura neng marek neangan kan boga ukudul juman bae. Dan ukudul juman ketika santri sudah menguasai ilmu ukudul juman, dia tidak membutuhkan perempuan, tapi perempuan yang butuh kepada dia. Betul nggak? Bukankah sudah jelas? Dekron mani unsatruha liman dana waman ata hakhadian. Cikeneh bae. Masya Allah. Mudah-mudahan santri di dia senjata paringan kecerdasan anu barokah, amin. Kadaek rajin anu barokah, amin. Ya Rabbal alamin. Jadi ulama, ustaz, kiai, santri di atas derajat orang-orang iman biasa, saudaraku. Alhamdulillah. Ibu bapak ketika punya anak pondok pesantren, alhamdulillah bisa baca Quran, alhamdulillah paham dengan syariah, alhamdulillah mengerti dengan syariah. Karena ibu bapak ayeuna terkadang lebih bangga ke anakna anu sakola teu masantren. Maca Quran ge teu bencus los deui asal pinter bahasa Inggris bae. Emang lamun ibu sakarat rek diomongan ku bahasa Inggris. Mommy, I love you. Mommy, you love me. You and me love-lovan. Tapi santri begitu ningali inung bapana tersakarat tolak laka,
langsung kacai ngalawudu ngocorkeun cimata ngadoa ka Allah, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Langsung nyokot Al-Qur'an dibaca di hadapan indung bapana anu teu sakara, lain momi-momian lain. Begitu geus paeh eta indung bapana, jalma teu ngarti kana agama kakala sasadagan. Ma, ayo nasi goreng-goreng teuing, karena ge pae geus disebutkeun goreng. Can ge ngasaan milik kuring mah geus ninggalkeun kuring. Kahayang kuring mah ninggalkeun dalam kuring geus senang, geus bunga, geus bisa menyenangkeun ka emak kakarak pae hok teuing. Dia mau kuring karek lulus can menang pagawean geus ditinggalkeun ku emak. Aduh cek mana nanjak emak ge teh jadi cenah urang teh. Lompat moal anakna. Lompat moal. Ayo ngomong sakaya tuh gitu, sakaya tuh gitu. Tapi para santri itu gitu, mak. Sanajan mak jasadna geus maot, tapi insya Allah ruh mak awas kacida. Doakeun abdi ku mak di alam barzah supaya abdi jadi anak anu soleh, mun awewe anu soleh, lain cerik sasadagan mikiran duit pak. Makanya harus bangga menjadi seorang santri, apalagi di akhir zaman. Yang mana Rasulullah telah menyatakan 15 abad yang lalu, Rasulullah pernah menyatakan kepada sahabat, di antara sahabat yang paling populer dalam riwayat hadis ini adalah Imam Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik menyatakan, lau hadisan lakum hadisan la yuhadisukum adu ba'di. Saya ingin menyampaikan satu hadis kepada kalian yang mana tidak akan ada lagi sahabat yang menyampaikan ini hadis setelah aku, kata Imam Anas bin Malik. Sami itu dulu aku pernah mendengar Rasulullah menyatakan, inna min asyrati sa'ati ayyaqillal ilm. Detik-detik terakhir kiamat akan terjadi. Di fase-fase terakhir kiamat akan terjadi. Ayyaqillal ilmu, kata Nabi, akan sedikit ilmu agama, saudara. Bagaimana ilmu agama mengurang? Bagaimana pengetahuan ilmu agama mengurang? Biqabdil ulama, dengan cara Allah mewafatkan ulama-ulama yang ahli ilmu dalam agama, saudara. Dan ini persis daripada hadis Nabi yang lain. Innallaha yantazi'u minal ibad, walakin innallaha la yantazi'u minal ibad. Allah tidak akan pernah mencabut ilmu daripada hambanya, ilmu daripada umat Islam, melainkan biqabdil ulama, dan terkecuali dengan cara mewafatkan para ulama. Ulama meninggal, siapa yang akan mencalonkan diri jadi ulama kalau bukan para santri? Betul. Sehingga hatta lam yabqa alimun, dalam satu riwayat hatta lam yubqi aliman. Innallaha yaqbidul ilma biqabdi, innallaha la yaqbidul ilma. Allah tidak akan mengambil ilmu dari hati-hati umat Islam, melainkan Allah akan mengambil ilmu daripada meninggalnya para ulama. Dan ingat, ketika ulama sudah banyak yang meninggal, tidak ditetapkan lagi oleh Allah terkecuali mereka adalah orang-orang yang bodoh. Sehingga ketika umat Islam membodoh, ketika orang-orang bodoh, ketika masyarakat tidak paham dengan ilmu agama, hatta lam yabqa alimun, hatta lam yubqi aliman, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang bodoh dia akan dijadikan rujukan, orang-orang bodoh akan dijadikan tuntunan, orang-orang bodoh akan dijadikan panutan, bahkan orang-orang bodoh akan dijadikan pimpinan, saudara. Ketika orang bodoh dijadikan panutan, ketika orang bodoh dijadikan tuntunan, tidak jelas arahnya entah kemana. Na'udzubillahi min dzalika fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Ketika mereka ditanya, pimpinan-pimpinan tersebut ditanya, bagaimana hukumnya seperti ini? Bagaimana hukumnya seperti ini? Fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka berfatwa tanpa ilmu agama. Akhirnya mereka tersesat dan menyesatkan bangsa itu sendiri. Apakah sudah terbukti? Ya. Beberapa minggu yang lalu ada sekelompok orang datang ke Jakarta membawa bendera pelangi, saudaraku. Mereka kampanye di Jakarta, mereka menuntut DPR RI akan supaya membuat undang-undang yang mana undang-undang tersebut harus disahkan, harus dilegalkan, harus diperbolehkan agar laki-laki menikah dengan laki-laki.
agar perempuan boleh menikah dengan perempuan. Akhirnya gempar umat Islam di mana-mana, demo dan aksi di mana-mana. Tapi yang lebih ironis, ada seorang tokoh bangsa ditanya bagaimana sebenarnya tentang LGBT. Apa jawab dia? Boleh-boleh saja. Kan LGBT juga sama-sama makhluk Allah. Fa'atau bi ghairi ilmin. Kalau alasannya LGBT boleh hanya gara-gara sebagai makhluk Allah, santri, lamun ayah jalma model gitu perkosa pamajikanana pada dunia. Mungkin ada perkosa marah saja jalma. Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Tokoh jangan marah. Kan saya dengan istri Bapak sama-sama makhluk Allah. Masya Allah, tabarakallah. Hati-hati. Ayyakillal ilmu abiqabdil ulama. Akan banyak ulama-ulama yang meninggal. Ulama-ulama guru-guru kita yang istiqomah banyak yang meninggal. Yang tersisa hanya ulama-ulama. Lain ulama-ulama, hanya ulama-ulama. Kiai-kiai akan banyak yang meninggal. Yang tersisa hanya kuya-kuya. Abuya akan banyak yang meninggal. Yang tersisa hanya buaya dan buaya. Sehingga apa yang terjadi, kata Allah, kata Rasulullah, inna min asyrati sa'ati ayyaqilal ilmu abiqabdil ulama. Yang pertama saudara, banyaknya yang meninggal daripada para ulama. Selanjutnya wayadharul jahlu, kebodohan akan merajalela di mana-mana. Mana bentuk kebodohan? Para ulama, para kiai menyerukan kepada umatnya, tokoh-tokoh menyerukan kepada masyarakatnya agar bersatu, tidak peduli sesat dan salah, tidak peduli benar dan baik, yang penting bersatu. Ayat itu ngomong gitu. Yang penting bersatu. Kita sebagai warga Indonesia tidak peduli agama apapun, tidak peduli kesesatan apapun, yang penting bersatu. Tidak pantas seorang ulama bicara seperti itu, saudara. Kenapa? Kita diperintah bersatu di dalam kebenaran. Kita diperintah bersatu bukan dalam kesesatan. Bahkan mencampur adukan kebenaran dan kesesatan pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi di Banten, saudaraku. Sekitar 1 bulan yang lalu, aya nu edan kurang setan. Di daerah Bayah, tepatnya di daerah Sawarna. Aya jelema teu puguh-puguh ngaku Bapak Kangjeng Nabi. Teu puguh-puguh eta jelema ngaku jelmaan malaikat Jibril. Eta ka Kangjeng Nabi nyebutna si deui ditanya ke masyarakat. Ai Bapak kunaon nyebut ka Kangjeng Nabi si deui. Kitu dari eta nya. Kunaon kitu Bapak? Pan Muhammad anak aing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillah kepolisian sigap. Atur nuhun ka kepolisian, atur nuhun ka Bapak polisi yang sigap langsung menangkap orang yang menistakan agama. Andaikan ditangkap ku polisi, mungkin huluna geus leupas tina beheulna. Diparuh ke jemaah lain kejam. Ka Kanjeng Nabi mau bakal Kanjeng Nabi wani modal kita tuh kabuka urang bener enggak? Mending dicilakakeun daripada nyilakakeun. Benar? Setuju? Tapi alhamdulillah kepolisian sigap langsung menangkap, dibawa ke Polres, diancam ke polisi, lamun Syiah terbalik dari karena syariat agama Islam, dipenjara seumur hidup kami. Sionon begitu kan? Bapak Nabi Muhammad sionon di penjara. Amit cabang bayi, ampun paralun eta jelema. Can beres no eta, aya deui bae, di lemur eta kene. Oh, dari maca syahadat masalah kene. Pasantren Bapak tahun-tahun baca syahadat ge salah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu muhammadar rasulullah. Atuh anu bener ka kumaha kieu? Asyhadu alla ilaha illallah ngaranna teh jelema awan ngaranna. Nu bener mah kieu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna awan muhammadar rasulullah. Sampai anu gitu. Aya deui bae di Pandai Gelang ujung kulon. Dak dari mah salat ngacak euceuk masih kena hiji salatna. Nya hareup ka Ka'bah. Dari emang dan terpercaya gitu pan Allah mah cicing di Ka'bah. Bener perbandingan apa? Aju di mana? Pan Allah mah di mana-mana. Aju makana salatna kudu nguriling. Salatna kudu ngurilingan, pelebah ieu ka timur, pelebah ieu ka barat, pelebah ieu ka kidul, pelebah ieu ka kaler. Aya kitu gangsing. Aya kitu pangal salat kudu ngurilingan. Kesesatan sudah merajalela, Ibu Bapak. Kesesatan sudah merajalela di mana-mana. Kalau
bukan santri benteng terakhirnya, siapa lagi? Tapi santri nu rajin ngaji. Lain santri nu uniko. Usaha nipu kolot. Ngirim surat ke mana? Anak ngirim WA, SMS. Pak, pamerikan kitab naon 3 hiji safinatun najah, kadua kasifatu saja, katilu sarah safinah. Mun aya kene duit pambalikeun hiji Imriti, kadua Umariato. Dibere duit jeung meuli 7 kitab dibalikeun mah hiji jaeta eta. Keneh teh usaha ini pokarana. Orangana naon sesana dipake mahuki ka bebene. Amin mun bilang kita. Jadi santri lah yang akan menjadi benteng terakhir. Sekali lagi saya ulang-ulangi, banggalah jadi santri. Banggalah kalian menjadi santri yang insya Allah ketika kalian istiqomah, Allah akan memberikan anugerah kalian menjadi ulama yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wa yushrabal khamru, kata Nabi, ketika ulama tiada, kebodohan merajalela, minuman keras di mana-mana, mabok-mabokan akan merajalela. Bahkan beberapa hari yang lalu terjadi ada informasi berita yang sangat menyedihkan dan mengenaskan, saudaraku. Menyedihkan dan mengenaskan. Seorang suami membunuh istrinya yang sedang hamil gara-gara sedang mabok, saudara. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yanharusina, jablay akan merajalela di mana-mana. Perzinahan akan merajalela di mana-mana. Suaminya kerja, istrinya dikerjai, banyak terjadi di mana-mana, saudaraku. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, yuk di momen hijriah ini, ayo kita hijrah. Ulama, yuk kita hijrah. Harus dimulai dari ulama nih. Hijrah yang baik itu harus dimulai dengan ulama. Ketika ulamanya hijrah, insya Allah masyarakatnya akan hijrah. Insya Allah pejabatnya akan hijrah. Tapi lamun ulama nanti ada hijrah, ditahan hijrah, itu mana nanti ada hijrah, mual hijrah kita pejabat di masyarakat. Maka ulama kudu hijrah. Hijrah ulama tadina terpedulikan agama Allah, yuk pedulikan agama Allah. Tadina terdaik ikhlas bagian masyarakat, ayo ikhlas bagian masyarakat. Tadina terpeduli asal menang duit, rek geblek rek ente eta pejabat didukung bae, ayeuna mah ulah nu bener didukung, anu geblek ditinggalkeun. Ayo hijrah para ulama. Ketika ulama hijrah, insya Allah pejabatnya pun akan hijrah. Ketika pejabat hijrah, insya Allah akan membuat aturan yang sesuai dengan aturan Allah. Ketika aturan negara sudah sesuai dengan aturan Allah, insya Allah masyarakat akan hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wahai para ulama, wahai para pejabat, wahai para masyarakat, jangan takut dengan hijrah. Hijrah punya jaminan dari Allah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Siapapun kalian, mau kalian itu ulama, mau kalian itu umara, mau kalian itu masyarakat biasa, ketika hijrah di jalan Allah, tadinya tidak peduli dengan agama Allah, sekarang peduli. Tadinya tidak mau melakukan sholat, sekarang mau sholat. Tadinya tidak mau ngaji, sekarang mau ngaji. Tadinya tidak mau zakat, sekarang mau zakat. Tadinya masih suka mabok, sekarang tinggalkan mabok. Tadinya masih jadi jablay, sekarang tinggalkan jablay. Hijrah di jalan Allah. Yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Insyaallah kesuburan, kemakmuran, kebahagiaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi jangan takut. Tapi sebaliknya, ketika kalian enjoy dalam kesesatan, ketika kalian enjoy dalam kemungkaran, tidak diperdulikan lagi halal dan haram. Allah dilupakan, jabatan disembah, uang jadi tujuan. Allah punya cerita, Allah punya ancaman. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapapun yang berpaling dari Allah, ulamanya tidak peduli lagi dengan benar dan salah. Yang penting amplopna anu ngabrul daratan. Pejabatnya tidak peduli dengan benar yang salah. Yang penting ketika dia menjabat bisa memeras rakyat. Para masyarakat tidak peduli lagi dengan benar dan salah. Tungkul karena paculan tangga karena sarapan. Los dari urusan agama mah kuma prak nabae, kuma breh nabae. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Lihat kata Allah, kalian akan diberikan krisis demi krisis, kesusahan demi kesusahan, kesulitan demi kesulitan. Seperti saat ini, saudara. Kemarin kita disibukkan menghirup udara sangat ketakutan, betul?
Kenapa? Karena berita tiada henti, bahkan dari elektronik, dari media, dari mulut kepala desa, dari mulut RT dan RW, bahkan para aparat kompak serampak menginformasikan pakai masker, tutup hidung, tutup mulut. Kenapa? Merajalela virus corona di mana-mana. Betul. Masya Allah. Menghirup udara pun kita ketakutan. Hujan yang turun membawa banjir yang bandang. Lautan menempa pantai bukan membawa keindahan, justru membawa tsunami. Kemarau bukan membawa keberkahan, justru malah membawa petaka kekeringan di mana-mana. Istri tidak berkah, pejabat tidak berkah, rakyat tidak berkah, ulama tidak berkah. Kenapa? Karena a'radu an dzikri, tidak peduli dari agama Allah, tidak peduli dari syariat Allah, tidak peduli dengan sholat 5 waktu. Akhirnya bencana demi bencana Allah timpakan, saudaraku. Contoh saat ini, ya, corona lagi memudar, kokolor anu turun di Iluan. Kokolor turun di Iluan, kenapa? Karena andorokna Iluan naik seperti sembako. Sembako nararaik bawang, sahulu 1000. Bener tak? Masya Allah, BBM naik, bahkan lain naik pindah cepudakku. Cena cinta rakyat, cena sayang rakyat, janjinya kalau saya jadi presiden, kalau saya terpilih, rumah sakit gratis, BBM murah, listrik murah, pengajian murah. Untungnya sembako naik, minyak sayur naik, bawang naik, ke androk bikang itu naik. Na'udzubillahi min krisis demi krisis, saudaraku. Moneter demi moneter dalam krisis terjadi, saudaraku. Kenapa? Coba introspeksi diri, wahai para ulama. Hukum apa yang kalian tinggalkan? Hukum apa yang tidak kalian sampaikan? Kebenaran yang mana yang kalian tidak datangkan? Batil yang mana yang tidak kalian singkirkan? Wahai para penguasa, maksiat apa yang kau lakukan? Korupsi apa yang kau tidak lakukan? Sehingga bencana datang melanda ke ini negara. Wahai masyarakat Indonesia, syariat apa yang kalian tinggalkan? Perintah Allah yang mana yang kalian tinggalkan? Larangan Allah yang mana yang kalian lakukan? Sehingga kita yang ada di sini, mayoritas umat Islam, bukannya mendapatkan keberkahan, justru bencana dan musibah silih berganti datang tiada henti, saudara. Bencana di mana-mana melanda ini negara. Aparat saling tembak dengan aparat, saling bunuh dengan aparat, betul. Sesama kawan saja mereka saling tembak. Pantesan ada pemuda yang membela ulama dan habaib dibantai di tengah jalan, saudara, betul. Ternyata anak buah sendiri, kawan sendiri, saudara sendiri, di dalam rumah sendiri dibantai dengan keji, saudara. Apa yang terjadi dengan negeri? Pantesan santri dibantai, pantesan pemuda dibantai, pantesan ulama dibunuh, pantesan ulama dimusuhi. Ternyata kawan sendiri pun dibantai habis-habisan, betul. Ada apa dengan ini negeri? Ada apa dengan ini negara? Padahal Allah menjamin, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Andaikan penduduk ini negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, bermacam-macam warna aneka ragam keberkahan akan Allah berikan kepada ini negeri. Punya presiden berkah, punya polisi berkah, punya TNI berkah, punya DPR berkah, punya kiainya berkah, punya masyarakatnya berkah, dan alam semesta pun akan ikut berkah. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Lain berkah anu aya kalah barakah. Na'udzubillahi min. Di momen hijriah ini, ayo kita hijrah, yuk kita pegang teguh agama Allah, yuk kita laksanakan syariat Allah. Kalau memang itu perintah, ayo kita lakukan. Kalau memang itu larangan, ayo kita tinggalkan dengan berkahnya para habaib yang ada di sini, dengan berkahnya para ulama yang ada di sini, dengan maunahnya kaum muslimin muslimat yang ada di sini. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami yang ada di sini. Ya Allah, jadikan ini wilayah-wilayah yang penuh dengan rahmat dan berkah. Ya Allah, jadikan penduduk di sini menjadi penduduk yang berkah. Ya Allah, jadikan para santri di sini sebagai para santri yang berkah. Pengusahanya maju dan berkah, petaninya subur berhasil dan berkah,
para buruh-buruhnya pun berkah, sehat walafiat, keluarganya pun sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca sholawat. Mudah-mudahan dengan sholawat ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah. Dengan berkah sholawat ini kita mendapatkan anugerah rahmat barokah maghfirah dari Allah. Dengan berkah sholawat ini segala keinginan kita dihasilkan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berkah sholawat ini keturunan anak cucu kita dijadikan putra putri soleh dan solehah, menjadi hamba Allah yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulullah, dan menjadi warga negara yang dibanggakan oleh negaranya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah
Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natashafa'u indaka bis salati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taj'alana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wal dhayr wa an taj'ala ya Allah ala hadhihi al-qaryah min ibadika as-salihin wa min ulama'il 'amilin wa min al-aghniya'i syakirin wa min as-su'ada'il maqbulin wa min al-mujahidin fi sabili rabbil 'alamin fa innahu la yaqdi hajata ahadin illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis ya mughis aghithna ya mughis aghithna ya mughis aghithna ya wadud ya wadud ya wadud ya dzal arsyil majid ya mubdi'u ya mu'in ya fa'alun lima yurid nas'aluka bi nuri wajhika allati mala'a arkana arsyik wa bi qudratika allati qaddarta bi ala jami khalqik wa bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in la ilaha illa anta astaghitsuka ya ghiyasal mustaghitsin aghithna ya Allah ij'alna wa ala hadhihi al-qaryah min ahli al-ilmi wal khair wa min ibadika as-salihin wa min ulama'il 'amilin wa min al-aghniya'i syakirin wa min as-su'ada'il maqbulin wa min al-mujahidin fi sabili rabbil 'alamin wahsyurna wa iyyahum fil akhirati ma'a ibadika as-salihin fa innahu la yaqdi hajatan illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis ya Allah ya Allah ya Allah innaka qulta wa qawluka al-haqq ud'uni astajib lakum faqad da'awtuka bi lisanin kadhub wa qalbin mahjub wa wajhin ahlaqat dhunub yassir lana wa li hadhihi al-jama'ah kull 'asir yassir lana wa li hadhihi al-jama'ah kull 'asir yassir lana wa li hadhihi al-jama'ah kull 'asir wa taysirul 'asir 'alayka sahlan yasir wansurna wa iyyahum nasran 'aziza waftah lana walau fathan mubina warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon kepada jamaah harap tenang, harap sabar. Insyaallah guru kita Habib Muhammad Al-Abbas, beliau saat ini sebagai ketua umum daripada Front Persaudaraan Islam dan sekaligus beliau itu adalah menantu daripada guru kita, imam besar umat Islam daripada dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habib Rizik bin Muhammad bin Husain Syihab. Mudah-mudahan dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Habib Muhammad lancar di perjalanannya, selamat sampai datang ke tempat ini, dan mudah-mudahan masyarakat semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar menunggu beliau menatap wajah cucunya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saat ini kita belum bisa melihat wajahnya sang baginda Rasul, maka setidaknya kita bisa melihat wajah cucu-cucunya Rasulullah.
dengan melihat wajahnya cucu Rasulullah penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kecintaan. Semoga menjadi wasilah Rasulullah melihat kita semua, Rasulullah memperhatikan kita semua, Rasulullah memberikan syafaat kepada kita semua, sehingga kita semua dijadikan ahli Rasulullah, dijadikan ahli daripada umat Rasulullah yang selamat di dunia dan akhirat, dan bahagia di dunia dan akhirat, serta mulia di dunia dan akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap sabar menunggu, kuat menunggu. Silakan nanti kepada MC diatur waktunya, barangkali bisa diisi dengan qori ataupun sholawatan. Mudah-mudahan pengajian yang ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurang dan lebihnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.